Assalamualaikum. Kalau metabolisme slow ya, healing atau normalisasi kesehatan akan slow juga. Pastilah ya. Ujungnya, dia nggak akan ngejar laju penuaan, nggak ngejar laju keusuran. Jadi, kita fasting atau nggak fasting, mestinya ya, kita jaga-jagain tuh. Metabolisme jangan sampai slow. Mau kurus lemah itu juga jadi slow, kalau metabolismenya slow. Demikian kira-kira konsensus pakar ya, kalau reportase ini salah, silakan aja dikoreksi. Banyak teori ya, yang terkait metabolisme slow ini. Bisa faktor biologis yang udah nggak bisa diapa-apain, bisa juga karena keterlanjuran bertahun-tahun akibat laku-laku kita. Masuk di situ pola asupan, diet, dan fasting. Cuman, kita nggak usah kebanyakan teori lah ya. Realitanya, banyak penggiat fasting atau diet pembatasan kalori yang nggak nyadar bahwa yang dia lakukan ternyata bikin metabolisme slow. Yuk kita sebutkan beberapa contoh ya, dan kata-kata kunci lah ya, yang mesti diwaspadai saat fasting, karena dia bisa bikin metabolisme slow. Kata kunci pertama, CBT, suhu inti tubuh. Kemarin kita udah bahas, silakan aja dicek lagi ya. Kalau rata-ratanya rendah, ya udah slow. Dengan catatan, pas belum adaptasi dengan fasting tuh ya, kan ketosis bakar lemaknya suka telat di jam nanggung gitu ya, badan sering kerasa dingin. Nah, tapi kalau kayak gitu, ini kayak film India. Jagoan India tuh di awal-awal kalah duluan ya, terakhirnya menang. Terus joget-joget di selah pepohonan. Nah, jadi nggak apa-apa. Kalau di hari tertentu, saat fasting, di jam nanggung, itu kerasa dingin-dingin gitu, suhu inti nurun, asalkan tidak terus-terusan. Kata kunci kedua, kurang asupan biomaterial. Kalau orang dewasa sehat tuh ya, fasting, sekalipun sampai 24 jam, dia nggak akan kekurangan energi karena di tubuh banyak cadangannya. Tapi dia bisa kekurangan biomaterial, entah protein, vitamin mineral, atau air kayak gitu. Nah, kekurangan biomaterial ini akan memaksa tubuh kita melambatkan segenap proses, termasuk healing normalisasi. Saat puasa gitu ya, itu biomaterial bisa juga didapat dari daur ulang autofagi, seperti yang sering kita ulas. Tapi, kalau autofaginya gagal itu ya sama aja, metabolismenya slow. Kata kunci berikutnya, kalau kita kebanyakan asupan pencetus inflamasi. Terus ini paduan lah ya dari yang nomor 2, nomor 3 ini bisa dirangkum dengan kata kunci berikutnya, refeeding. Pas makan, pas nggak puasa, itu asupan biomaterial mesti bagus, cukup protein, vitamin, mineral, air, tapi asupan yang nggak inflamasi kronis mesti dibatasi, gula, karbo, junk food, dan juga kalau porsi makannya kebanyakan, overeating, overfeeding, itu juga error. Berikutnya, penting lagi rehidrasi atau anti-dehidrasi. Termasuk di sini berarti juga ada kata kunci lagi, kecukupan cairan dan elektrolit. Kata kunci berikutnya, supermarker. Seringkali ini udah jadi insting ya. Begitu fasting panjang terus jadi kaum rebahan. Apalagi di awal-awal ada rasa lemes, lapar, pusing lah. Kalau di awal-awal toh ini skenario film India yang tadi. Tapi kalau keterusan, nggak puasa pun, lebaran udah datang, metabolisme slow, healing normalisasi pun akan slow. Nah, capek puasanya bisa jadi percuma tuh kalau kayak gitu. Berikutnya lagi ya, kalau ada asupan toksik, jelas lah ya. Bisa polusi udara, bisa sick building kelamaan di gedung kantor atau rumah, atau kekurung banjir terus higienitasnya jelek, atau kebanyakan kasup obat chemical, ya udah, mitokondria sel-sel akan terdampak, gut microbiome juga terdampak, metabolisme jadi slow. Balik ini berarti ada dua kata kunci tambahan nih, disfungsi mitokondria ya, dia sumbernya energi, terus konstelasi gut microbiome yang tidak kondusif. Ini juga akan meredam proses-proses. Penting lagi itu gangguan kualitas tidur. Nah, yang sore-sore hati-hati tuh. Kalau ibadah jangan berlebihan. Atau semangat mudik silaturahmi, kalau berlebihan juga bisa bikin tidur kacau. Di satu sisi dia akan melambatkan healing normalisasi, di sisi lain ngegas penuaan keusuran. Wih, jeleknya kuadrat nih. Terus yang panjang lagi nih ceritanya dan belum terlalu kita bahas, itu kalau ada gangguan tiroid. Karena dia ini pengatur metabolisme. Kalau fasting kita error, sampai mengganggu tiroid sang pengatur, ya udah, ujungnya krodit. Berikutnya, pelemahan massa otot. Otot ini banyak menyimpan energi untuk proses-proses. Dan kalau ada ekses, dia ini kayak spons gitu yang bisa menyerapnya. Sehingga dia ini penyeimbang. Bikin energi di tubuh kita, itu ngepas. Nggak kekurangan, nggak kelebihan. Sehingga proses-proses optimal. Nah ini di luar yang sebab-sebab secara langsung ini ya, ada hal-hal lain yang sebenarnya bikin slow healing normalisasi, tapi tidak bikin slow keseluruhan proses-proses. Malah bikin proses tertentu ngegas bahkan gitu ya.
Tidak langsung nih yang pertama, kalau ada stres berlebihan. Saat stres itu sebenarnya sumber daya dimobilisasi, tapi bukan untuk healing normalisasi, melainkan untuk tempur atau kabur gitu ya. Flight or fight. Penyebab kedua yang tidak langsung itu kalau ada mobilisasi sistem imun. Kalau kencang mobilisasi sistem imun, dia juga akan mengofset healing normalisasi. Bisa karena inflamasi merata-rata tadi, gangguan autoimun, ada infeksi virus bakteri, bisa karena leaky gut, dan seterusnya. Pengerahan sistem imun ini menguras energi, sehingga energi untuk healing normalisasi terkesampingkan. Apalagi kalau terus badan demam segala, nah, fokusnya pasti akan ke arah lain. Berikutnya, kalau ada resistensi insulin dan atau sindrom metabolisme, ini bikin tubuh kita akan fokusnya itu nimbun-nimbun gitu, nimbun lemak dan seterusnya, yang merupakan kebalikan dari healing normalisasi. Berikutnya lagi ya, ini nomor 4 dan nomor 5, kalau ada ketidakstabilan genetik dan atau bisa juga marka-marka penularan yang lain yang tadi belum kita sebut. Intinya ya, kalau ada ketidakstabilan genetik atau gangguan marka-marka penularan kayak senescent cell dan seterusnya ya, dulu kita udah ulas. Dia ini bikin kita setback, ibarat orang mau daki gunung 1000 meter gitu ya, mulainya bukan dari titik nol, malah minus dari minus 100 meter di bawah permukaan laut. Nah, jadi healing normalisasinya kenceng sekalipun, hasil positifnya yang kasat mata akan didapatkan lebih slow. Gitu deh. Dan kita kali ini ya, ini fokus di kata-kata kuncinya. Insya Allah dari kata-kata kunci itu bisa diperdalam lebih lanjut. Intinya di sini, buat yang rajin fasting, selamat fasting. Tapi ingat-ingatlah, jangan sampai seiring fasting itu metabolisme menjadi slow, terus fastingnya menjadi sia-sia. Terima kasih.